billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan kondisi yang seperti ini di tengah pandemi global COVID-19 yang melanda seluruh dunia, hampir 200 negara dan beratus-ratus ribu korban jatuh karenanya. Marilah kita tetap bersyukur dengan kondisi yang seperti ini, karena memang ini adalah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berkeluh kesah tapi untuk bersyukur, karena dengan bersyukur tersebut maka ganjarannya adalah nanti adalah kesabaran, dan dengan sabar kita akan mendapatkan surga nantinya. Hari ini kita masih melihat dunia, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa berbicara dan berkomunikasi meskipun terbatas. Namun semua itu kita kembalikan kepada Rabb Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan, kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah pemimpin, beliau adalah pemuka agama, beliau adalah contoh teladan kita yang andaikan atau jikalau beliau hadir hari ini, barangkali semua permasalahan dunia bisa kita jawab. Tidak akan ada lagi yang akan meresahkan kita, tidak akan ada lagi yang akan membuat kita kecewa. Karena melihat beliau seperti melihat sebuah hal yang sangat indah. Rindu dengan beliau, insya Allah akan kita bisa wujudkan nanti ketika di akhirat nanti dengan cara berpegang teguh tetap dengan apa yang beliau ajarkan. Nah, dengan memegang ajaran beliau, maka kita akan mendapatkan apa yang kita impikan, yaitu surganya Allah, bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan Rabb, yaitu Tuhan semesta alam. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, yang akan kami bahas dalam sesi ini bukanlah hal yang spektakuler seperti halnya COVID-19 yang update sepanjang waktu, ataupun tidak booming seperti halnya drama Korea yang digandrungi oleh para ibu-ibu dan para remaja, ataupun tidak sepopuler nyanyinya Aisyah yang sudah di-cover oleh berbagai macam para artis ataupun orang lain. Namun yang akan kami bahas kali ini adalah berkisar tentang apa yang sehendaknya kita tanamkan, hendaknya apa yang kita harus tetap lakukan di saat-saat seperti ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan atau Allah sudah menjelaskan tentang bersyukur, karena memang terkadang manusia diberikan nikmat maka kemudian dia bersyukur.
Ketika manusia ditimpa oleh musibah, ketika itulah manusia harus bersabar. Nah, sabar itu sendiri adalah menahan diri dari melakukan atau meninggalkan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sabar itu ada dua pintunya. Yang pertama, sabar menjalankan hal-hal yang disukai oleh Allah tetapi sangat berat oleh jiwa dan raga, seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini, yaitu berpuasa. Berpuasa Allah suka, namun sangat berat untuk jiwa dan raga. Kemudian pintu yang kedua adalah sabar menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah, namun itu sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Betapa kita ingin untuk punya uang banyak, namun caranya bisa saja itu kita tergelincir di sana jika ditawarkan korupsi oleh orang lain. Nah, karena itu sebagai seorang mukmin Allah selalu memberikan ujian-ujian, karena memang sabar itu selalu disandingkan dengan ujian. Sabar selalu disandingkan dengan ujian. Karena dengan ujian maka meningkatlah kualitas hidup ataupun kualitas diri seseorang hamba. Ketika seseorang bersabar, ketika ujian dihadapkan kepada dirinya, kepada seorang hamba, maka terimalah dulu ujian tersebut, kemudian bersabarlah. Dan sesudah kita bersabar, maka kita sholatlah sebagai sarana untuk menghubungkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Nah, para pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe yang dimuliakan oleh Allah, ujian memang bermacam-macam. Ujian ada yang berbentuk kesenangan dan juga ada yang berbentuk kesulitan. Namun di dalam ayat Al-Quran disebutkan ada ujian yang berbentuk kesusahan atau kesulitan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekali lagi Allah mengatakan as-sabirin, as-sabirin. Di ayat sebelumnya Allah bilang innallaha ma'as-sabirin. Sekarang Allah bilang wabasyiris sabirin. Betapa orang-orang yang sabar itu benar-benar dimuliakan Allah. Dalam ayat lain, kalau tidak salah, malaikat menyambut orang-orang nanti di surga dengan kalimat-kalimat, dengan mengatakan kalimat, selamat datang wahai orang-orang yang sabar. Berarti ketika kita sabar, maka Allah akan siapkan ganjaran yang lebih daripada yang kita harapkan sekarang ini. Nah, ujian juga dalam bentuk kesenangan. Dan kesenangan itu bisa jadi dalam bentuk harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan, dan lain-lainnya. Namun, banyak orang yang bisa melewati atau sabar ketika diuji dengan kesusahan ketimbang orang itu diuji dengan kenikmatan atau kesenangan. Baiklah para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, untuk sabar dan menjadikan salat sebagai sarana memohon kepada Allah itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena itu sangat berat. Dan dia itu adalah amalan hati dan tidak semudah yang kita ucapkan. Orang yang sabar akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai salat dalam kesehariannya. Prakteknya akan tercermin dalam akhlaknya, karena memang sabar adalah poros atau asas dari segala macam kemuliaan akhlak. Kita contohkan ketika seseorang menjaga dirinya atau iffah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, berarti ketika itu dia sudah sabar dalam mengendalikan hawa nafsunya.
Ketika seseorang bersyukur, berarti dia sudah bersabar menahan dirinya untuk tidak mengingkari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Yang berikutnya, andaikan orang tersebut menjadi orang yang pemaaf, berarti secara tidak langsung dia sudah berlatih untuk bersabar menahan dirinya dari membalaskan dendam. Ada orang yang menerima sesuatu yang diberikan dengan apa adanya atau qanaah, maka ketika itu orang tersebut bersabar atau menahan dirinya dari berangan-angan dan serakah. Nah, karena itu marilah kita selalu berusaha untuk berbuat sabar. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar. Baiklah pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sini untuk sabar dan untuk menjadikan sholat sebagai penolong hidup kita, kami katakan tadi tidak mudah. Untuk menumbuhkan sabar adalah dengan sholat. Jika seseorang sholatnya baik, maka dia akan punya kesabaran yang tinggi. Sebaliknya, jika dia mempunyai kesabaran yang tinggi, maka sholat yang dilaksanakannya akan berkualitas. Nah, kualitas ini akan menunjukkan dan akan memberikan ketenangan kepada hatinya ketika dia melaksanakan sholat. Juga ketika dalam berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari sabar dan sholat ini, marilah kita praktekkan dalam kondisi sekarang ini. Dalam kondisi pandemi global seperti ini, kita berusaha untuk sabar menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita semuanya, bukan dalam bentuk keluh kesah, tapi kita bersabar. Kemudian setelah kita bersabar, marilah kita sholat sebagai sarana penghubung kita dengan Allah. Dan ingat, Allah mengatakan kalau orang-orang yang sabar akan Allah berikan ganjaran nanti di hari kiamat dengan pahala yang berlipat ganda. Baik para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga seperti itu, juga ketika beliau ada masalah, Nabi bersabar, kemudian Nabi juga melakukan salat untuk sebagai pengingat, sebagai waktu istirahat, dan sebagai motivasi untuk jiwa Nabi. Demikian juga para sahabat. Salat adalah 3 gabungan ibadah paripurna dengan 3 gabungan hal. Yang pertama olah pikir, yang kedua olah gerak, dan yang ketiga olah rasa. Ketika kita mendapat kenikmatan atau kesenangan, salat adalah ungkapan rasa syukur. Ketika kita mendapat kesusahan, salat adalah meringankannya. Salat adalah untuk meringankannya. Dan ketika kita merasa cemas atau dibelenggu oleh cemas, maka salatlah yang akan melepaskannya. Maka mari kita praktekkan semuanya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita di saat-saat yang seperti ini. Karena mungkin apa yang terjadi sekarang ini adalah ujian untuk kita dan rahmat untuk kita semuanya. Ujian untuk kita, maka kita bisa bersabar, Allah akan kasih ganjarannya. Rahmat untuk kita hadapi dengan sabar, juga akan mendapat pahala nanti di akhirat. Nah, semuanya baik untuk kita. Kesusahan yang diberikan oleh Allah baik untuk kita. Kesenangan yang diberikan oleh Allah baik juga untuk kita. Tidak ada yang diberikan oleh Allah itu yang tidak tepat untuk kita. Maka dari itu, para pendengar atau para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersabar dan selalu melakukan salat atau menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita di tengah-tengah pandemi global seperti ini. Dan bukan untuk hari ini saja dan bukan untuk saat ini saja, untuk seterusnya sampai akhir hayat kita nantinya. Kemudian ingatlah, salat apabila dilakukan itu sangat berat. Kenapa?
Karena Allah menyebutkan di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 45, di sana juga ada dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan olehmu kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya salat itu adalah berat untukmu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Khusyuk, salat yang berkualitas apabila diiringi dengan khusyuk. Khusyuk tidak bisa dilakukan jika tidak bersabar. Maka ketika kita sabar, maka kita bisa salat dengan khusyuk. Khusyuk adalah sesuatu ketenangan dan fokus hanya kepada Allah. Apakah selama ini kita sudah mengerjakan fokus kepada Allah ketika salat? Barangkali kami juga sedang belajar dan sedang melatih diri untuk seperti itu. Karena memang banyak sekali gangguan di dunia yang membuat kita untuk tidak khusyuk, sehingga ketika baru takbiratul ihram sudah banyak yang ingat di kepala. Nah, memang khusyuk dalam sholat itu sangat berat. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan khusyuk? Khusyuk dilakukan dengan melatih diri untuk bersabar terhadap hal-hal yang mengganggu ketika kita sholat. Nah, berarti sabar dan sholat selalu bergandengan, dan ini juga banyak digandengkan oleh Allah di dalam surat Al-Quran. Ketika seseorang sabar, maka sholatnya berkualitas. Ketika seseorang sholat, maka dia berlatih untuk sabar. Seperti itu terus menerus. Nah, maka jangan kita berhenti sampai di sini saja. Marilah kita memperbaiki amalan-amalan kita, termasuk amalan kita di dalam sholat. Karena sholat adalah salah satu penghubung kita kepada Allah. Salah satu penghubung kita kepada Allah, kita bisa berdialog dengan Allah ketika dalam sholat ini. Baik, para hadirin, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita sama melatih diri kita untuk selalu bersabar, untuk selalu melakukan sholat sebagai peningkatan amalan kita, peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam sesi ini. Jika ada kata-kata yang salah atau salah penyampaian, maka itu datangnya dari kami sendiri, dan jika itu benar, maka itu adalah datangnya dari Allah. Kembali kami ingatkan bahwa mari kita selalu untuk bersabar, dan mari kita selalu untuk melakukan salat dengan kesabaran, dan salat yang kita lakukan jadikanlah itu sebagai penolong kita di dunia dan juga penolong kita di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.